Secret. Ray Utami, presenter olahraga berusia 33 tahun yang menikah dengan Pablo Benua pada 23 Juli 2016 setelah beberapa hari kenal lewat aplikasi chatting ini menjadi terpidana kasus ikan asin terkait pencemaran nama baik dengan masa tahanan 1 tahun 4 bulan sejak 12 Juli 2019 lalu bersama dengan suaminya. Ray resmi bebas pada 8 November 2020, disusul suaminya bebas mendapat asimilasi pada 30 Desember 2020, namun Pablo tidak memberitahukan Ray soal kebebasannya dan hingga kini belum menemui Ray. Isu perceraian keduanya beredar sejak masih di dalam penjara dan dikabarkan karena masalah materi. 20 November 2020 lalu, melalui adminnya, Pablo memposting niatnya untuk menggugat cerai sang istri karena merasa harga dirinya dijatuhkan dan difitnah berselingkuh, namun melalui YouTube channelnya, Ray menyatakan tidak ingin bercerai. Benarkah Ray bersedia dipoligami? Dan apakah konten tentang Pablo hanya untuk menarik viewers? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya pemirsa, sekarang sudah ditemani lagi sama Ray Utami. Hai Ray, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Coba kita lihat, ini ada artikel kemarin kan tanggal 30 ya, Pablo bebas. Tapi dia nggak langsung pulang ke rumah, dia harus menjalani masa asimilasi dulu gitu. Nah sekarang ini akhirnya udah ada komunikasi lagi nggak selain yang voice note terakhir kemarin itu? Baru voice note aja. Itu doang, satu Iya. itu aja. Tapi ngobrol sama anaknya? Belum. Belum. Kalau misalnya ketemu, sebenarnya padahal kamu tuh pengen ngomong apa sih sama Pablo? Ya pengen ngomong ya, maksudnya kita ngomong tentang rumah tangga, tentang anak-anak, juga kedepannya kita Kayak seperti gimana? apa. Iya. Itu belum sama sekali ngobrol? Belum. Dia bilang sih katanya seminggu atau 2 minggu lagi setelah bentar asimilasi. lagi dong? Selesai dia ngomong Oh, kayak jadi gitu. semua itu inisiatifnya dari dia, komunikasi. Kamu Iya. nggak bisa nelpon dia? Aku udah coba berapa kali datang ke Cipinang juga pada saat dia Masih di dikabarkan keluar, aku juga ke sana, tapi dia nggak ngasih ketemu. tahu. Tapi ternyata dia udah pulang sehari sebelum aku ke sana. Oh, dan nggak tahu dia sampai sekarang masih belum tahu dia di mana? Dia di Jakarta, dia bilang dia di Jakarta. Tapi nggak tahu di mana? Nggak tahu di mana. Oh, oke, baiklah. Terus udah begitu kan sempat kamu bikin konten juga ya, konten ketika dia menghubungi kamu lewat Iya. voice note gitu Iya. ya. Coba kita lihat nih, seperti apa sih bunyi pesan dari Pablo sebenarnya. Karena kan memang kabar terakhir Pablo yang masih kekeh untuk berniat menggugat cerai, sementara kamunya sendiri sebetulnya masih ingin mempertahankan. Kita lihat yang berikut. Selama ini akhirnya dia mau mau mulai mencoba membuka diri dan berkomunikasi sama aku, tidak hanya kepada kuasa hukum aku, tetapi dia memberikan voice note. Aku senengnya minta ampun, walaupun ada beberapa kata-kata yang aku juga agak kecewa. Nah, mari kita dengerin sama-sama apa sih isi voice note yang dia kasih buat aku. Ini dia. Jadi aku mungkin pulangnya itu sekitar ya seminggu atau 2 minggu lagi. Aku titip anak-anak dulu, aku titip si Helen ya. Aku sayang sama Helen. Nanti kita selesaikan setelah aku bebas dari asimilasi, setelah aku dapat PB, kita beres. Yang penting udahlah, jangan media-mediaan, jangan rame-rame bikin pusing ya. Tolong, kalau kamu mau beres cepet, mau semuanya kelar, nggak ribet, kamu ikutin omongan aku ya. Aku udah bermaksud baik, tolong dihargai maksud baik aku ini. Dia bilang dia sama Sharon itu siapa? Aaron anakku yang kemarin kesini. Aaron. Tapi nggak nyebut dia sama siapa? Enggak, Di rumah siapa enggak? Nah, kan dia bilang nggak mau pakai media-mediaan. Tapi kamu justru membagikan itu di konten YouTube kamu gitu. Apa nggak bikin dia tambah marah? Sebelumnya kan memang aku sebenarnya nggak mau open di media. Bahkan pada saat aku keluar pun aku nggak mau ngasih tahu siapa-siapa. Tetapi teman-teman media di depan rumah sampai seminggu, sampai jam 1, mau nggak mau kita membagikan berita gembira ini kepada teman-teman media. Setelah itu lama-kelamaan kok suami ada mengotakkan cerai juga lewat media gitu loh, lewat adminnya sosial dia, medianya. Sosial medianya juga. Jadi aku pada saat karena nggak bisa besuk dia karena COVID, jadi aku nggak ada komunikasi untuk ke dia juga. Jadi aku melalui media juga. Awalnya seperti itu kan. Pada saat dia bebas, nomor yang dulu tidak aktif kan. Nah dari situ jadi bagaimana cara aku berkomunikasi? Ya aku berkomunikasinya dari
channel itu, semoga dia dengar dan akhirnya alhamdulillah dia respon kan dari situ. Yang voice note itu. Iya, sebelum voice note kan aku emang juga ada Oh, ada, ngomong, ya. akhirnya dia respon. Berarti kan media aku memang works gitu loh untuk menyampaikan pesan. untuk menyampaikan kepada dia. pesan. Walaupun kan sebenarnya sempat ketika kamu juga bikin konten yang cerita bahwa kamu menduga dia ada seseorang yang Iya, lain yang sering menjenguk dia, itu membuat dia merespon dengan marah juga. Jangan fitnah apa segala macam. Artinya kan ya responnya sebenarnya jadinya kayak seperti Ya, yang aku katakan kan aku tidak menjudge ya, maksudnya tidak menghakimi dia begitu, tapi apa faktanya ya bahwa betul pada saat kita masih di Polda Metro dia ada dibesuk sama seorang wanita gitu yang loh. kamu nggak tahu siapa. Yang aku nggak tahu siapa. Mungkin temennya. Masalah yang kucing. Ya makanya aku belum pernah ketemu sama dia. Oh, tapi kamu sempat menanyakan. bilang temen kamu yang Waktu itu. waktu itu sama Temennya kamu. dia. Bukan yang kamu bikin video bareng yang ada di Instagram story yang Oh, iya. yang bilang ya teman kamu kan yang bilang ya waktu kamu selingkuh aja Ray juga memaafkan gitu. Itu kan ada statement seperti itu yang membuat Pablo marah. Artinya gini, aku memberitahu bahwa aku perbandingan gitu loh, maksudnya apa yang kesalahan-kesalahan kita kemarin toh kok tidak dimaafkan, padahal beberapa tahun lalu kesalahan dia yang lebih besar dari itu aku maafkan gitu loh. Aku hanya memaparkan perbandingan antara kesalahan dia dan kalau kamu kesalahan salah aku maafin. Kalau Iya, dan kamu gitu ngerasa loh. yang sekali ini kamu yang salah, kenapa kok nggak Iya, dimaafin iya gitu ya? gitu loh. Maksudnya masa tidak ada apa ya, sebagai seorang ayah gitu kan, sebagai seorang pemimpin rumah tangga tidak bijak dalam mengambil keputusan gitu kan, maksud aku. Nah, sekarang ini sudah ada pengacaranya dari Pablo menghubungi kuasa hukum, ternyata Pablo sendiri yang akan mewakili dirinya sendiri atau gimana? Kemarin aku sempat ketemu juga, tapi si kuasa hukum itu tidak berhasil menghadirkan Pablo sendiri gitu kan. Kalau aku sendiri kan pengen, ayo dong kalau memang kuasa hukum silakan pertemukan aku dengan Pablo. Selama ini kan aku belum sempat ketemu. Tapi kan Pablo bilang tunggu aja, nurut aja gitu. Iya, Kalau jadi kamu mau aku cepat, sampai sekarang hanya bisa menunggu gitu kan. Dia bilang katanya seminggu atau 2 minggu, dan sekarang udah berjalan 1 minggu. Berarti 1 minggu lagi, ya kan? kamu nggak takut bahwa dengan tujuan kamu berkomunikasi melalui media channel kamu itu membuat Pablo makin marah gitu? Karena ini jadi pemberitaan. terus- Yang penting sekarang dia hadir dulu di hadapan aku, setelah itu kita akan bicarakan, karena sekarang aku posisinya bingung gitu, mau ngobrol orangnya nggak ada gitu kan, orangnya nggak tahu di mana gitu. Oke, coba kita lihatin komentar netizen ya. Netizen kan ya ikut menyaksikan cara komunikasi kalian yang melalui media umum gitu, media sosial ya. Lihat komentar netizennya ada, yang lain aja diposting, jangan aib rumah tangga biar cooling down gitu ya. Ada lagi postingannya bunyinya ujung-ujungnya naikin rating di YouTube gitu. Lagi komentar berikutnya, buang ego, perbaiki keadaan, semoga semakin baik langgeng. Ada lagi komentarnya, Mbak Re katanya sudah hijrah, berpikir positif aja sambil menunggu kedatangan suami biar ada jalan terang katanya gitu. Ada lagi itu ya komentar netizennya. Nah ini kan banyak yang menduga juga, itu jangan-jangan sebenarnya settingan aja nih. Kalau emang beneran, kenapa semuanya harus dipaparkan gitu secara gamblang melalui media? Ya karena kita tidak ada komunikasi yang baik pada saat aku di luar, dia di dalam gitu. Karena mungkin netizen atau orang-orang yang belum pernah masuk tidak mengerti keadaan di dalam seperti apa. Kita orang luar dengan keadaan COVID seperti ini tidak bisa sembarangan masuk ke dalam. Ketat sekali. Mau beribu-ribu berusaha pun nggak akan bisa. Hanya sampai pos depan aja tuh. Oh, oke. Nah ini dari Pak Ustadz ya tadi ngikutin. Ya ini namanya juga hubungan suami istri gitu ya. Ini kan masih suami istri. Baik. Tapi komunikasi tidak bisa terjalin karena yang satu menutup komunikasi, sehingga jalan yang diambil adalah kemudian lewat komunikasi umum gitu. Gimana kalau menurut Pak? Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Setiap mukmin bersaudara. Makanya Mbak Ari, kalau ada nasihat, itu adalah nasihat dari saudara kepada saudaranya. Maka sebenarnya rumah tangga ini adalah ibadah terlama dan terpanjang. Iya. Oleh karenanya kalau sudah menyangkut ibadah, berarti semua aturannya harus dikembalikan kepada aturan Allah dan aturan Rasulullah SAW. Dan yang kedua, setiap rumah tangga punya ujian dan cobaannya masing-masing. Beda-beda. Saya berbeda, Mbak Ria berbeda. Tapi yang jelas, satukan visi. Kalau ternyata membangun rumah tangga ini haruslah mencapai satu tujuan mardotillah, karena Allah Ta'ala. Nah yang ketiga, ada satu pekerjaan iblis namanya dasim, yang paling ia suka. Kalau yang lainnya lewat.
salah satunya adalah memisahkan suami dari istrinya, istri dari suami. Jadi kalau rumah tangga sudah berantakan, maka ini ni'ma anta, pekerjaan yang luar biasa di mata iblis. Sehebat apapun permasalahan dalam rumah tangga, tolong pertahankan, sebab kalau sampai kita kalah, iblis yang menang. Jadi gimana cara mungkin solusinya ada nggak Pak Ustadz? Ini kan pengen banget ngobrol, Iya. pengen ya tadi menyatukan visi. Tapi kan yang satu kayaknya udah ngotot pengen visi yang lain, yang ini Iya. pengen gimana? Menanti saja kah tanpa harus melalui media? Laisa syai'un akramah 'alallah minad doa. Kekuatan yang paling dahsyat untuk membolak-balikkan hati adalah doa. Menangis di tengah malam, tersungkur dan bersujud, curhat kepada Allah, tolong ubah hati yang keras, maka insya Allah akan dirubah. Karena nggak bisa dirubah dengan manusia, Mbak Kak Ros. Hanya Tuhan yang mampu mengubah hati seseorang. Makanya sekarang yang bisa kita lakukan, perbanyak doa, dekatkan dengan beribadah, pasti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Nah, selanjutnya, Ray ini juga sempat terlontar bahwa dia pun bahkan karena ingin mempertahankan rumah tangganya, gitu ya. Kalaupun di poligami dia sudah rela gitu. Nah, kita tanya lagi nanti sama Pak Ustadz. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.